sahabat Rumah Bumi, sekarang saya akan datang di salah seorang maestro seni. Guru saya pertama kali belajar melukis. Beliau itu seorang multi talent ya. Jadi beliau sebagai seorang pelukis, beliau juga sebagai seorang pengrajin, pembuat macam-macam lah, aneka-aneka ukiran. Dan saya banyak belajar ke beliau kurang lebih 20 tahun yang lalu ketika saya masih berdomisili di pabrik tenun Yayasan Usaha Mulia. Dan saya satu kamar ini dengan beliau ini. Dan sekarang sudah 20 tahun saya baru mau datang ke beliau. Dan saya akan pengen lihat apa aja hasil karya beliau yang selama 20 tahun yang belum ada. Ikutin saya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita ikut. Nah, ini dia orangnya nih. Aduh, Mang Jajan sehat, Mang? Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat, ini coba dikenalin. Ini apa? Bentar dulu. Ini guru besar saya nih. Guru besar saya ngelukis. Jadi saya bisa ngelukis seperti yang sahabat Rumah Bumi ngeliat semuanya. Saya bisa dengan kerajinan tangan saya membuat kerajinan tangan dari beliau semuanya nih. Jadi beliau sekarang bermukim di desa Kampung Muara, Desa Bojong, Kecamatan Majalaya. Dan saya baru datang ke rumahnya. Dan kita lihat apa ini yang ada di sini, karya-karyanya beliau. Katanya sekarang lagi ini. Ya. Ini bikinan sendiri nih. Ya. Bang, masuk Bang. Ini jam tangan, ini jam dinding ini salah satu karya beliau nih. Nih kita lihat. Ini bukan beli di toko, bukan beli di toko. Nah, ini kita lihat. Ini. Kamera ke sini dong. Nama ininya Jedut ya? Ya. Nama ininya Jedut, nama familiarnya, nama kanvasnya, nama makernya Mang Jedut. Apalagi nih yang ada di sini nih, Masya Allah, luar biasa. Itu yang udah lukisan udah lama, Mang. Itu udah lama. Ini lukisan mak ini ya? Pada punten. Ini lukisan mak. Iya. Yang Jedut ini lukisan mak. Jadi mak ini orang tua kita, orang tua dari nenek dari Mang Jajang. Ini lukisan beliau. Dan saya memang banyak belajar dari Mang Jajang ini. Dan sekarang kita sudah bisa ketemu dengan beliau. Jadi saya kehilangan guru dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan guru. Kamera kesini ke guru besar saya, Mang Jajang Jedut. Jadi semua karya-karya saya itu terinspirasi dari beliau. Beliau yang mengajarkan saya pertama kali bagaimana memanfaatkan media kanvas, kemudian media cat minyak, media cat air. Jadi kalau yang sahabat Rumah Bumi semua melihat lukisan-lukisan saya yang ada di background, terinspirasi dari beliau. Jadi beliau ini boleh saya katakan maestro untuk saya. Ini istrinya. Coba kita ambil kameranya nih. Namanya siapa teh? Tuti. Bu Tuti. Namanya Bu Tuti. Saya namina. Gelis. Cucu. Salam di gelis. Salam namina. Aska. Udah itu. Salim. Malu. Masya Allah. Sahabat kita ikutin. Kita ikut. Baik, sahabat Rumah Bumi semuanya. Kali ini saya sudah bertemu dengan salah satu guru saya, guru melukis, guru macam-macam kerajinan tangan dan lain sebagainya. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, bahwasanya saya akan coba untuk berbincang-bincang dengan beliau berkaitan dengan aktivitas selama ini, karena hampir kurang lebih 20 tahun emang ya. 20 tahun sahabat Rumah Bumi kita belum pernah berjumpa. Dan pada saat itu kita dipertemukan di satu tempat di Pamulang, namanya Yayasan Usaha Mulia, atau orang bilang ada pabrik tenun. Kita berjumpa di sana, kemudian kita sering bertukar pikiran, kemudian saling bertukar ilmu. Dan salah satu ilmu yang bermanfaat yang saya temukan dari mamang saya ini adalah ilmu melukis dan kreativitas lainnya. Dan kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak pada Mang Jajang ini untuk berbincang-bincang mengenai kegiatan
selama ini, atau selama kita tidak bertemu selama kurang lebih 20 tahun ini, sahabat Gempa Bumi. Dan Mang Jaja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gini Mang, ya baik, kita udah prokes ya tadi ya, sudah semuanya. Mang Jaja, saya pengen tanya-tanya nih ke Mang Jaja. Hampir kurang lebih 20 tahun kita tidak ketemu. Selama ini apa aktivitasnya Mang Jaja setelah dari Pamulang itu kemudian sampai di Bandung ini? Kurang lebih 20 tahun apa? Saya ingin dengar. Dari Pamulang, dari Pamulang ya alamat kerja di pabrik tenun. Pabrik tenun? Pabrik tenun, terus sampai iseng ya bikin kerajinan golok. Kerajinan golok, sahabat Rumah Bumi. Oh, golok yang seperti tadi di itu ya, di Tunjungan ya? Iya. Kalau di sini mah ngelukis kurang begitu laku. Melukis kurang begitu laku. Itu apa penyebabnya, apa itu? Kurang peminat. Kurang peminat ya. Apa memang di sini memang jarang ada orang yang suka ngelukis atau gimana? Atau ya jarang juga. Kalau sering ini mah ngelukis yang suruh mah kebanyakan siswa. SMP, SMA. Pengen ke sini. Kadang-kadang satu kelas. Oh gitu ya. Jadi datang semacam studi banding gitu ke sini atau apa gitu ya? Datang lokakarya kali ya? Apa lokakarya itu? Apa namanya, prakarya? Prakarya. Mang, dulu awalnya ngelukis itu sejak kapan? Apa memang bakat dari lahir atau memang pernah menempuh pendidikan khusus di melukis? Kalau bisa ngelukis di sebelum SD. Sebelum SD. Itu awalnya gimana itu? Awalnya ya seneng lukis orang, ini Budi, ini kata Budi. Yang pertama di SD saya yang pertama kali di SD itu ya. Pertama bikin pis wajahnya. Iya. Saya itu SD. Gila, sahabat Rumah Bumi, ini dari SD ini sudah bisa belajar melukis ya. SMP malah disuruh lomba, misalnya nolak, malu dipamer. Iya. Tapi pas itu guru-guru ya suka nyuruh, masanya bukan yang bukan yang ikut lomba. Saya yang tapi lagi itu ngelukisnya masih pakai apa? Apa masih pakai kunyit, campur kertas krep sama apa namanya bahan-bahan dari awal apa gimana? Minyak cat air. Cat air ya? Kadang-kadang pakai pulpen, pensil, serayon. Yang gitu aja. Apaan guru-guru kebanyakan ya nyuruh ya bikin apa tuh namanya buat di peta-peta. Oh iya, lukis kota ya. Tapi ini Mang, tamat SMA apa melanjut ke SMA? Ya dulu mah ya begitu aja. Lanjut terus melukis. Kadang-kadang yang nyuruh temenan gitu, kadang-kadang ya dari luar juga ada. Terus ya sambil sama hobi gitunya. Iya. Jadi hobi ya kadangnya kalau yang misalnya ya upahnya ya. Tapi tidak melalui pendidikan formal ya, bangsa kuliah apa di IKJ, apa di ISI, ITB enggak ya? Bakat. Oh, bakat alam sendiri ya, artinya talent sendiri ya. Terus pertama kali ngelukis kanvas, itu gimana itu? Ya pertama ya hampir sama lah, sama cat air saat itu. Sama aja gitu. Cuma yang enak yang di kanvas. Ya. Jadi sahabat Rumah Bumi semuanya, di tahun-tahun 95, 96, 97 sampai kurun waktu tahun 2000-an di abad milenium itu, pada masa itu ketika kita mau bikin sebuah baliho, ada event-event tertentu di kecamatan itu. Dulu orang kalau mau bikin baliho itu belum kenal seperti sekarang pakai banner, sahabat Rumah Bumi. Dulu itu manual, jadi kita ngelukis misalnya aja hari 17-an atau memperingati 17-an atau 28 Oktober hari pemuda, itu biasanya di lapangan kecamatan itu ada baliho gede itu seukuran kurang lebih ya 5 meter kali 2 meter, dan itu dilukis tangan, dan itu dilakukan sama beliau ini. Awal ketertarikan saya pertama kali untuk belajar ke beliau ini ketika ada sebuah project yang diberikan ke saya untuk melukis sebuah baliho. Pada saat itu kalau tidak salah perencanaan kalau bukan 2000-an ya,
saya lupa lagi itu. Yang jelasnya itu ada sebuah event yang kemudian saya menangani satu proyek dari situ untuk melukis, dan dengar dari sahabat saya bahwasanya ada di yayasan, di pabrik seorang pelukis. Makanya saya coba datangin ke beliau dan saya coba tawarkan proyek itu, dan beliau mengamini itu. Dan setelah saya lihat hasilnya, sahabat Rumah Bumi, luar biasa. Itu memang benar-benar kayak seperti banner lah, seperti sekarang. Artinya beliau ini sangat naturalis kalau dalam melukis. Situlah mulai kedekatan saya. Jadi semua baliho yang digarap secara manual melukis itu ditangani sama beliau. Itu di Kecamatan Pamulang. Jadi itulah ketertarikan awal saya bertemu dengan beliau. Beliau ini sangat multi talent sekali. Makanya sekarang ketika 20 tahun, kurang waktu 20 tahun saya tidak ketemu dengan beliau. Saya pengen tahu ternyata aktivitas beliau sekarang ini karena melukis di sini di daerah Majalaya, khususnya di desa Bojong Kesik ini, ternyata lukisan tidak menjadi sebuah minat masyarakat. Karena saya juga nggak tahu penyebabnya tadi ya, karena memang apa tadi Bang? Ya kurang ya. Kalau lukis jadi kurang. Jadi beliau itu beralih. Tapi kenal saya pelukis. Nah, satu-satunya di sini di Majalaya, khususnya di daerah Bojong ini beliau seorang pelukis. Nah, karena kurangnya peminat melukis, lukisan di kampung ataupun di desa Bojong Kesik ini, khususnya Majalaya, beliau tidak kehabisan ide, sahabat Rumah Bumi. Beliau beralih kreativitas dari melukis sampai ke mengukir dan banyak peminat. Nah, mengukir banyak peminat. Beliau itu khusus untuk mengukir golok dari warangkanya ya. Warangka itu dibuat sama beliau macam-macam. Apa aja semua itu motif-motifnya, Bang? Garuda, motif Garuda. Naga. Hanoman itu monyet ya? Iya. Oh iya. Karena Gatot bisa gitu. Iya. Salah satu di antaranya adalah sumber inspirasi saya adalah penjajan, dan ini kita bisa lihat ini sama polanya. Ini pola ini pola pewayangan. Ini tokoh siapa ini? Gatot Kaca, sahabat Rumah Bumi. Nah, terus ada lagi nih. Ini sama ini Gatot Kaca juga nih. Iya, Gatot Kaca yang itu buat benang pendek. Oh alah, ini ya. Jadi kita lihat. Oh ini cepot ini. Si gareng. Oh si gareng. Ini gareng ya. Kita lihat ini. Cepot. Ini cepot. Jadi sahabat Rumah Bumi. Yang aku itu. Sahabat Rumah Bumi semuanya, pola-pola yang digambarkan ini adalah pola dari gagang golok. Jadi bagi sahabat Rumah Bumi dimanapun semuanya kalian berada yang menyaksikan channel Rumah Bumi ini, bila mana ada yang ingin memesan gagang golok, ini sangat detail sekali ya dari konsep, dan beliau sendiri yang merancang konsep itu. Jadi mungkin kalau misal kita pegang, mungkin bentuknya begini kali ya. Mungkin begini kalau kita pegang sahabat Rumah Bumi untuk goloknya. Arjuna ini ya. Gatot Kaca. Ini ada juga apa? Gatot Kaca. Orang Arjuna nggak pakai gini ya. Oke, coba yang satu lagi sama yang sudah jadi Jadi udah diambil. Yang tadi. Oh, yang tadi. Jadi ini kan biar sahabat Rumah Bumi juga tahu semuanya ya. Jadi ini jadinya kayak gimana nantinya nih. Nah, sahabat Rumah Bumi semuanya, sekarang kita kembali lagi ya. Tadi setelah saya sudah memberikan beberapa pola seperti yang sahabat lihat, ini adalah pola dari gagang golok dengan tokoh Gatot Kaca. Kemudian ini yang seperti tidak sahabat Rumah Bumi lihat semuanya, ini bentuk cepot. Dan ini nantinya hasil pola ini akan jadi seperti ini, sahabat Rumah Bumi. Ini salah satu karya dari Bang Jajang, berbentuk golok. Ini kepala apa ini? Garuda? Bukan, itu elang. Kepala elang ya. Jadi agak sedikit ini ya. Nah, seperti ini sahabat Rumah Bumi semuanya. Jadi kepala elang ini ya, kita lihat seperti ini goloknya.
Ya, jadi elang. Nah, ini jadinya polanya. Ini salah satu pola dari yang dirancang pola tadi dengan bentuk kepala naga. Sama juga kalau kita lihat juga sama seperti ini. Naga mungkin kalau bisa kita lihat. Nah, ini belum selesai. Ini belum selesai. Yang ini dan kepala gagaknya ini juga berbentuk naga. Ya, dan ini semua diukir manual ya. Manual. Ukir manual, sahabat. Pakai pisau. Luar biasa, pakai pisau. Jadi memang beliau ini memang apa namanya? Saya bilang tadi multi talent. Jadi nggak ada akar, rotan pun jadi. Ini kerjaan iseng di rumah tapi menghasilkan duit, sahabat rumah bumi. Dan kita lihat juga ini. Ini kalau kita lihat ini kayak seperti home industry atau bikinan pabrik. Ini bikinan juga, Bang? Ya, bikinan. Bikinan sendiri. Ini samurai ya? Iya. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Tuh. Seharusnya masyarakat khususnya pemerintah baik itu mulai dari tingkat kelurahan sampai kecamatan bahkan sampai tingkat kabupaten harus bangga memiliki seorang Jajang ini ya dengan segudang kreativitas. Saya aja dari jauh dari Pamulang, Tangerang Selatan ini sangat terinspiratif sekali dengan potensi yang dimiliki oleh Bang Jajang ini. Karena semua saya lihat hasil-hasil kerajinan tangan beliau ini memang, dan ini belum ada ya perhatian dari pemerintah atau memberikan bantuan anggaran dana gitu, belum ada sahabat, belum ada, bukan nggak ada, belum ada. Insya Allah ya dengan tereksposnya vlog ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Ini maksudnya kabupaten apa ini? Kabupaten Bandung. Ini bisa menjadi salah satu aset bagi pemerintah untuk lebih peduli dan lebih turun ke daerah-daerah bahwasanya ada seorang Jajang di sebuah kampung muara yang memiliki kreativitas yang luar biasa ini, dan ini bisa juga masuk mungkin di Disperindak kerjasama di sana atau di UMKM ya, bisa menjadi sebuah apa namanya PAD barangkali, salah satu PAD melalui gerakan UMKM. Mang, kita tinggalin dulu berbicara masalah aktivitas. Sudah berapa anak? Tiga. Yang paling besar, Mang? Yang paling besar 20 tahun. 20 tahun? Lebih lah, 21. 21. Udah punya cucu? Udah punya cucu. Sahabat Rumah Bumi semuanya. Cucu satu. Dulu sewaktu kenal dengan saya di Pamulang itu kita masih bujangan ya. Masih bujang. Jadi memang belum berkeluarga. Saya masih bujang. Mang Jajang juga masih bujang. Dan sekarang ini sudah memiliki cucu, lumayan ya. Nah sekarang aktivitas sehari-harinya apa ini, Bang? Kalau sekarang udah keluar di pensiun dari pabrik ya kerja ini. Oh tadinya di pabrik ya? Oh pabrik. Pabrik banyak yang pesan ya. Oh iya. Di pabrik ya pesan yang kayak gini, jadi super sibuk. Oh jadi gitu ya? Oh pada malam ya, siangnya yang golok. Malam ya kerja. Ya atur. Jadi udah sekarang ya udah pada tahu dulunya pelukis sekarang jadi pengukir. Jadi dulunya pelukis sekarang jadi pengukir. Jadi sahabat Rumah Bumi semuanya dimanapun kalian berada, kalau misalnya sahabat menyaksikan pada saat kedatangan saya tadi masuk ke dalam rumah, mungkin sahabat tidak menemukan banyak lukisan di rumah ini, cuma menemukan satu lukisan Maya. Iya. Tapi yang lainnya jauh. Yang pasti jadi ambil sama yang pesan gitu. Oh, jadi lukisan nggak ada yang dikoleksiin di rumah. Jadi orang pesan, ya udah bayar selesai, dibawa pulang. Jadi tidak ada koleksi lukisan. Tapi bukan berarti Mang Jajang ini sudah meninggalkan 100% dunia lukisan, nggak ya? Nggak, Masya Allah. Ini Mang Jajang saya berterima kasih banyak buat
Bang Jajang ini kita sama-sama saling mendoakan. Semoga kita diberikan nikmat kesehatan, Amin. umur yang panjang, kita bisa bersua lagi ke sini. Dan saya mulai lagi. Kalau misalnya aja ada sahabat Rumah Bumi yang menyaksikan channel ini, yang ingin dilukis wajahnya, itu kira-kira Bang Jajang masih menerima tawaran lukisan itu enggak? Kalau ya mungkin agak takut kan ya. Kaku ya? Kaku sahabat Rumah Bumi. Karena cukup lama ya absen ya. 20 tahun absen. Masya Allah. Satu bukti ilmu yang bermanfaat itu sahabat Rumah Bumi semuanya. Beliau sudah meninggalkan 20 tahun dari aktivitas melukis. Tapi yang ditinggalkan beliau, ilmu yang ditinggalkan beliau kepada saya, sampai detik ini pun masih berlaku, berjalan terus. Dan saya ada aktivitas untuk melukis. Itu berarti ilmu itu sangat bermanfaat. Meskipun kita sudah jarang ketemu, beliau sudah tidak punya aktivitas melukis lagi, tapi muridnya masih seperti sekarang. Sepanjang ilmu yang bermanfaat itu diberikan kepada murid-muridnya, sepanjang itu juga pahala itu terus mengalir. Asalkan semua ilmu yang diajarkan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Mang Jajang, kita closing statement ini Mang Jajang. Apa pesan-pesan Mang Jajang untuk sahabat Rumah Bumi berkaitan dengan kreativitas seni ini, Mang? Supaya anak-anak muda itu bisa lebih terpicu semangatnya. Ya, kalau pengen sukses ya tekun. Tekun ya? Tekun. Tapi jangan malas-malasan ya. Baik. Oke, sahabat Rumah Bumi, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan sang maestro guru saya. Dan bagi sahabat yang menyaksikan channel Rumah Bumi ini, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. Ciao.